Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, pemilik warung sembako Semi Grosir di YouTube channel Tokyo Junior. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hendaknya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semakin lancar dan berkah, dan usaha kita juga semakin maju tentunya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman, kita selalu berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW agar usaha kita semakin maju, dan hendaknya di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya terus mengajak teman-teman lagi yang lainnya. Di sini ada satu buah pertanyaan yang mau kita jawab ya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya sebagai pemula mau buka semi grosir nih, katanya kan gitu. Dengan modal minim di bawah 30. Mungkin maksudnya ini di sini 30, mungkin 30 juta gitu ya. Bisa nggak ntar ngambil keuntungannya gimana gitu ya. Lah, jadi kalau persis saya di sini teman-teman ya. Kenapa nggak bisa gitu ya, dengan modal 30 juta itu kalau dibandingkan dengan awal saya mulai usaha itu, ini udah modal 2 kali lipat ya teman-teman. Di video sebelumnya saya juga udah pernah jelaskan ya, kalau saya itu memulai usaha dengan modal lebih kurang 17.500.000. Ini mungkin teman-teman belum menonton video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang lain, barangkali kalau memang suka dengan konten-konten yang saya bikin, ini bagi yang suka ya. Jadi silahkan scroll videonya di yang sebelum-sebelumnya ya. Lihat video-video sebelumnya, di situ sudah saya bahas saya mulai usaha itu dengan modal berapa, dan menjalani usaha ini sudah berapa tahun gitu ya. Tetapi saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, di sini sesuai pertanyaan teman kita ini, kalau budget 30 juta itu kita dapat barang apa aja gitu ya. Dan terus kita cara mengambil keuntungannya dan jualnya berapa gitu ya. Jadi kalau untuk cara mengambil keuntungannya itu nggak payah ya teman-teman. Kita punya modal 10.000 nih. Kita anggap aja dulu seperti ini teman-teman. Nah di sini saya contohkan teman-teman ya. Seperti ini produk dari, ini saya ambil dari Kampas Pribadi aja teman-teman ya. Ini saya contohkan, ini kita punya dapat modal 10.000 gitu ya. Nah kita jualnya cocoknya berapa? Apakah 10.500 atau 11.000? 11.000 juga nggak apa-apa, 10.500 pun masih, kita juga masih mendapatkan keuntungan 500 rupiah ya teman-teman. Itu pun seperti produk sip Nawati ya. Kita dapat modal lebih kurang 8.500 tuh kalau kita mengambil per karton. Nah, kalau untuk jual per box kita jualnya berapa gitu ya. Ya saya semaksimal mungkin saya menjualnya 9.000 rupiah. Karena kalau kita jualnya 10.000 rupiah, nanti harganya terlalu tinggi. Kecuali kita jual ecerannya per bungkus atau per pieces di dalamnya ya. Kita jual 500 tuh. Jadi kalau isinya 20 kan kita dapat keuntungannya tuh 1.000 rupiah dalam satu boxnya. Jadi buat teman-teman kalau mau buka semi grosir dengan budget 30 juta, budget itu atau modal itu kita terserah ya, kita mau punya modal berapa, asalkan kita dapat harganya murah. Seperti saya contohkan tadi, kita dapat modalnya 9.000, kita bisa jual 9.500. Kalau kita dapat modalnya 8.500, kita bisa jual 9.000 rupiah ya. Karena dengan kita jual harga barang kita murah itu, nanti pelanggan kita atau orang-orang yang datang ke toko kita makin senang ya. Seperti di sini juga saya contohkan, ini Nexstar ini kalau modal per kartonnya, kalau saya ngambil harga paket itu di bawah 17.000 ya teman-teman. Nah, kalau saya jual per karton untuk toko-toko retail, ini sebagai contoh acuan saja ya buat teman-teman semua. Saya itu kasih harga nanti 17.000 untuk harga per karton ya, dikasih sama toko-toko retail. Dan toko-toko retail dengan menjual per pieces, satu bungkus isi di dalam, mereka akan bisa menjual 2.000 rupiah per bungkus. Nah untuk jual per box mereka juga bisa menjual sama rata dengan toko saya. Saya menjual dalam satu box seperti ini, saya menjualnya lebih kurang 18.000. Jadi mereka bisa menyamakan harga per boxnya itu sama dengan toko saya gitu ya maksudnya. Jadi buat teman-teman pemula, barangkali kalau modal teman-teman itu tidak banyak, dengan budget 30 juta ya, semaksimal mungkin modal budget 50 jutaan gitulah ya. Teman-teman bisa beli barang-barang produk per box ataupun seperti ciki-ciki yang seperti di sini teman-teman ya. Itu kan rata-rata isi per karton itu kan nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa tanya ke toko-toko grosir di tempat teman belanja.
seperti para pelanggan saya dan juga ada subscriber saya yang belanja ke toko saya. Seperti di sini wafer gitu ya. Kalau isi dalam satu karton itu kan dia ada 10 box ya. Jadi teman-teman bisa beli dulu dalam setengah karton. Jadi hitungannya nanti setengah karton. Nah, teman-teman bisa tanyakan ke toko grosir teman-teman sendiri. Seperti sip juga isinya dalam satu karton itu kan ada 12 box tuh. Nah, teman-teman belinya nanti 6 box aja dulu. Hitungannya nanti kan setengah karton. Nah, kalau saya jual di toko saya ini 100.000 harga per karton ya. Itu saya jual di bawah harga dasar teman-teman ya. Sedangkan harga dasarnya saya dapat modal itu lebih kurang 102.000 per karton tuh. Nah, saya jualnya cuma 100.000 aja. Kenapa saya jual di bawah harga dasar? Karena saya mendapatkan diskon yang lumayan tinggi ya teman-teman. Aksip ini saya mendapatkan diskon lebih kurang 2 plus 1 2% plus 1% gitu ya. Nanti dari total semua item itu kan produk sip itu kan banyak itemnya tuh. Kita anggap saja dulu lebih kurang 10 item ya. Ada sip yang kejunya, coklatnya, jagungnya, dan juga ada sip 500 dan 2000 nya juga. Semua itemnya lah seperti Nexter juga gitu ya. Jadi saya dalam setiap total itemnya nanti saya mendapatkan diskonnya lagi lebih kurang 1.300. Jadi total diskon saya itu lebih kurang kita anggap saja dulu 5.000. Nah, walaupun saya menjual harga dasar 100.000 itu kita anggap jual harga rugi ya, tetapi saya sudah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pemula, kita kalau sebelum kita terjun ke dunia usaha itu yaitu dunia usaha sembako, kita nggak akan bakalan tahu. Kita taunya keuntungan barang itu cuma Rp500, Rp1.000, Rp500, Rp1.000. Nah, sebalik daripada itu sebetulnya kalau usaha kita itu berkembang ya teman-teman, kita itu udah belanja bukan ke toko grosir lagi nih, kita udah belanja ke sales-sales langsung. Sales sudah ada mengunjungi toko kita gitu ya. Seperti halnya dulu yang pernah saya alami, kita itu akan mendapatkan keuntungan lebih dari 500 ataupun Rp1.000. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp5.000 gitu ya. Ya seperti di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, seperti di sini Superstar gitu ya. Kalau mungkin kita belinya ke toko orang-orang kampas lah yang pakai mobil langsung mampir ke toko kita, bukan salesnya ya, bukan langsung dari distributornya gitu kan, kita akan mendapatkan modal ini 125.000 per karton teman-teman. Nah, kalau saya langsung belanja ke agen, langsung ke distributornya gitu ya, saya akan mendapatkan modal ini lebih kurang 118.000 ya. Catat ya teman-teman, 118.000. Nah, saya bisa juga menjual 125.000, bahkan di bawah daripada itu juga saya bisa. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum teman-teman terjun ke dunia usaha sembako, teman-teman hanya tahu keuntungan barang itu cuma 500, 1000, 500.000. Sedangkan keuntungan barang sembako itu bukan 500 cuma 1000 aja, bahkan lebih daripada itu. Jadi, selain daripada itu, dunia toko sembako ini juga sangat banyak gitu ya, karena ini adalah sebagian dari kebutuhan pokok kita kalau untuk toko sembako ini. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, kalau menurut saya sih nggak usah ragu-ragu lagi lah ya. Kalau kita udah punya modal, langsung aja cari tempatnya, lokasi yang sangat strategis gitu ya, di pinggir jalan raya. Jadi mudah-mudahan usaha kita itu jadi cepat maju. Dan jangan sekali-kali ya kita awal pemula itu dengan buka toko, buka usaha itu dengan harga jualnya itu terlalu tinggi. Kita cari pelanggan dulu, jual, ambil keuntungan 500 juga udah nggak apa-apa. Nanti dengan berjalan seiringnya waktu, usaha kita itu akan berkembang. Ya, semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan jangan lupa ya, kita selalu memohon doa kepada Tuhan, semoga usaha kita semakin maju ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.